Shalom, perkenalkan nama saya adalah Arianto Agus Handoyo dan saya mahasiswa STTBI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul berbelas kasihan. Ya. Saudaraku, apa yang akan kita lakukan ketika kita melihat seseorang yang mengalami suatu bencana atau mengalami suatu masalah yang seharusnya menurut kita sanggup untuk membantunya? Apakah kita akan langsung turun tangan memberikan bantuan, ataukah kita hanya sekedar bersimpati dengan berbelas kasihan saja tanpa melakukan apapun? Ataukah kita menyatakan belas kasihan kita dengan cara mendoakan mereka saja? Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan cermati apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dengan belas kasihan. Untuk itu, mari kita baca Alkitab kita dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Dengan perikop orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, saudaraku, sangat menarik ya. Ada seorang ahli Taurat yang hendak mencobai Yesus. Dan kita lihat Yesus memberikan jawaban, kemudian kita akan lihat bagaimana perumpamaan yang diberikan oleh Yesus. Ya, pertama ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Di tengah perjalanan orang itu dirampok habis-habisan. Dan kemudian bukan hanya sekedar dirampok, dipukuli sampai dikatakan sampai setengah mati. Menarik, ada orang imam yang lewat di tempat itu. Apa yang dilakukan imam itu? Dia hanya melihat, dia tengok apa yang terjadi sih, tapi dia hanya melewatinya. Setelah melihatnya, dia tidak melakukan apa-apa. Kemudian tak lama kemudian datanglah orang Lewi. Dia sama, dia hanya sekedar melihat, kemudian melewatinya juga dari seberang jalan. Dan kemudian tak lama kemudian datanglah seorang Samaria. Tiba-tiba tergeraklah hatinya orang Samaria ini.
Dia tidak seperti imam dan orang Lewi tadi. Dia langsung turun tangan, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan bukan cuma tergerak oleh belas kasihan. Dia merawat luka-lukanya, dia membalut luka-lukanya, dia menyiraminya dengan anggur, kemudian menaikkan ke atas keledai tunggangannya, kemudian dibawanya ke tempat penginapan dan dirawatnya. Dan dia juga membayar ongkos penginapannya itu. Bukan cuma itu saja, dia akan tanggung seluruh biaya perawatan sampai orang itu tersembuh. Ya, ini menarik saudaraku. Kenapa saya katakan menarik? Dua orang yang notabene adalah satu bangsa dengan orang yang mengalami musibah, rampok dan dipukuli sampai setengah mati, tapi mengabaikan. Tapi orang Samaria yang notabene bukan dari bangsa Yahudi, ya kan? Dia tidak memperdulikan masalah Sarah. Dia turun tangan. Dia belas kasihan dibuktikan dengan tindakan nyata. Jadi orang Samaria ini tidak memperdulikan siapa itu orang, agamanya apa itu orang, suku apa itu orang. Ya, kalau di zaman sekarang mungkin kita akan mendapati, ya masih ada banyak Sarah. Tapi orang Samaria ini tidak memperdulikan hal itu. Dia langsung turun tangan. Dia bantu itu orang, angkat itu orang, dirawat dia. Ini yang menarik. Kemudian saudaraku, pertanyaan dari Yesus adalah pertanyaan yang sangat menarik menurut saya. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu, hai ahli Taurat, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ya, ini sangat menarik. Sesama manusia. Jawabannya pasti adalah orang Samaria, ya kan? Yang tidak memperdulikan Sarah tadi. Jika mengacu kepada pertanyaan Yesus, apakah seorang Lewi dan imam itu adalah sesama manusia? Ini yang menarik menurut saya. Karena sesama manusia adalah orang yang seharusnya praktekkan belas kasihan dengan melalui tindakan nyata. Karena sesama manusia. Jadi bukan hanya melihat. Ya, kalau kita lihat sekarang ini, kalau kita ada di tol katakanlah, wah, macet berkilometer, ternyata ada suatu kejadian kecelakaan dan orang hanya melewatinya, menonton, ya kan? Nah, itu sama seperti yang dialami oleh orang yang mengalami perampokan tadi, tapi dilewati oleh orang imam dan juga orang Lewi. Tapi orang Samaria yang baik itu langsung turun tangan. Ini adalah menarik, ya. Dikatakan seorang manusia seharusnya adalah punya belas kasihan yang diwujudkan dalam perbuatan nyata untuk menyatakan belas kasihan tersebut. Yesus tegas menyatakan hal ini, sesama manusia. Ya. Nah, kemudian di zaman kehidupan sekarang, apalagi di zaman pandemi seperti saat ini, kita diperhadapkan oleh banyaknya kondisi orang-orang seperti orang yang baru turun dari Yerusalem ke Yeriko tadi. Sebagai pengikut Kristus, ya, yang telah dibukakan oleh kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan kita, perenungan kita pada hari ini, apakah kita mau menjadi seperti imam, ataukah seperti orang Lewi, ataukah menjadi seperti seorang Samaria? Itu adalah pilihan untuk kita semua. Tapi saya yakin sebagai pengikut Kristus, pilihan kita adalah pilihan yang benar, ya, yaitu dengan mempraktekkan belas kasihan melalui suatu tindakan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Apalagi jika kita mampu melakukannya, kita harus melakukannya. Jangan pernah menahan suatu tindakan yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan.
Ya, ingat selalu jawaban Yesus dalam kondisi di atas, pergilah dan perbuatlah demikian. Kita harus pergi dan praktekkan tindakan nyata melalui bukan cuma belas kasihan, tapi melalui suatu tindakan nyata di dalam kehidupan kita mengiring Kristus. Nah, jadi dengan demikian saya ambil suatu kesimpulan. Yesus mau bahwa kita tidak menjadi seperti orang Lewi ataupun seperti imam tadi. Tapi Yesus mau kita menjadi sesama manusia, bukan menjadi manusia lain. Dengan cara penuhi hati kita dengan belas kasihan yang dari Tuhan dan melakukan tindakan nyata untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang namanya pengikut Tuhan adalah sebagai pelaku firman, bukan pendengar firman, bukan cuma pelihat firman, tapi adalah sebagai pelaku firman. Bagaimana caranya? Minta tuntunan daripada Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, dan kita sanggup untuk melakukan belas kasihan yang dipraktekkan di dalam suatu tindakan nyata. Demikian kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.